jargon-jargon UMKM selalu dibawa ketika mau maju. Begitu udah jadi, lupa sama UMKM. Sampai ada bercandaan dari netizen begitu. Ujung-ujungnya pasti kita lagi nih disenggol-senggol, kita akan memajukan UMKM. Kalau kita bicara ekonomi, pasti ekonomi itu kita kasih solusi. Akhirnya sekarang kita kedatangan Kang Emil. Waduh, aman semua ya? Jakarta aman semua? aman, terkendali. Hadir banyak yang baru menuju Jakarta maju. Ngeri. Kang Emil, makasih udah mampir. Ini menarik ya, karena memang saya manggil Anda dan saya butuh Anda nih karena ya sebenarnya saya nggak mau politik praktis ya, tapi lebih kepada ngelihat peta dan harus melek nih. Bahkan nggak Jakarta doang, tapi Indonesia terkait debat yang nanti dalam waktu dekat ini kan yaitu tentang ekonomi. Nah, saya rasa memang ini penonton kita, ini kan channelnya tempat nongkrongnya para pengusaha, saya pun juga di tim ekonomi, saya pun juga ada di masyarakat ekonomi syariah gitu, di MES gitu ya. Maksudnya semuanya memang melekat dengan ekonomi. Jadi saya mau tahu sebenarnya ekonomi di Jakarta, apalagi nanti Jakarta DKJ ini akan menjadi kota bisnis. New York-nya lah. Betul. Wah, ini kalau Karena kan udah nggak lagi menjadi kota pemerintahan. Sejak pindah ke IKN kan Nusantara, maka Jakarta harus meredefinisi masa depannya. Sehingga full adalah Jakarta adalah kota bisnis. Full ya berarti ya nantinya? Akan ada sudirman-sudirman baru gitu maksudnya? Iya, gini, saya selalu mulai teorinya begini. Apa bedanya ekonomi kapitalis dengan ekonomi Pancasila yang kita anut? Kan saya dulu sekolah di Amerika, full kapitalis gitu ya. 1% penduduk Amerika menguasai 95% kekayaan se-Amerika, coba bayangin. Jadi gapnya itu jomplang. Karena ekonomi kapitalis itu hanya satu kata, namanya kompetisi. Kalau ekonomi Pancasila, kompetisi ada, kooperasi ada. Karena ada sila kelima, keadilan sosial. Yang besar kita luaskan, yang kecil kita tinggikan, gitu rumusnya. Itu yang benar. Jadi jangan yang besar diluaskan, yang di bawah jalan di tempat. Atau ditambah lagi. Nah, itulah kenapa di golongan yang paling bawah, memang negara harus hadir, mensubsidi, ngasih bansos, ngasih kredit murah. Tanpa negara turun, mereka nggak survive, mereka nggak bisa naik kelas. Itu beda sama di Amerika, yang kaya makin kaya, yang miskinnya patah, kalah, dan sebagainya gitu. Maka prinsip ekonomi Pancasila itu menurut saya udah paling benar, tinggal dipraktekkan. Ekonomi syariah maju karena mayoritas muslim juga, itu harus ditinggikan. Makanya saya kemarin waktu jalan-jalan belusukan ya, saya tuh terharu loh ke emak-emak Jakarta tuh. Kenapa? Ada dua, satu ekspresif ya, kalau senang tuh waduh, agak ngeri juga sebenarnya. Tapi ini kan badan udah luka-luka, Bang. Iya. Yang kedua, pada senang ngewarung, senang berbisnis. Hampir kalau saya tanya, ibu-ibu, mak-mak, siapa di sini yang pengen punya usaha? Itu ngacung banyak. Mau ya saya kasih kredit tanpa berbunga, tanpa agunan. Wow, teriak-teriak. Nah, saya kan ada program itu buat mikro itu. Karena saya tahu mereka tuh kan nggak punya, maaf ya, dia nggak punya motor, nggak punya rumah, rumahnya masih ngontrak. Terus gimana mau berusaha? Minjem duit siapa coba? Nah, pasti bank kan nanya mana. Saya waktu dulu bikin namanya kredit mesra yang akan saya bawa ke Jakarta. Namanya tuh kredit kelompok, Bang. Jadi bukan kredit perorangan. Jadi kalau mau berkelompok berlima. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ada masalah, 4 tanggung jawab. Ya, ada gotong royong tanggung renteng begitu. Itu NPL-nya hampir 0. Kok bisa? Ya orang miskin tuh nggak suka ngemplang pada statistiknya. Yang ngemplang kan maaf ya menengah atas. Nah, inilah cara pemimpin menambali pondasi paling bawah yang benar-benar kalau nggak dibantu negara tuh mereka kasihan lah ya. Tapi kan nggak bisa selalu kita tangan di atas subsidi terus kan. Karena mengatasi kemiskinan itu kan rutenya kita ngasih bansos supaya mereka bisa hidup. Karena tanpa bansos mereka nggak bisa hidup kan. Setelah itu aman golongan ini kita motivasi kan. Naik skillnya supaya jadi karyawan, bisa kerja, hidupnya mulai meningkat. Masuk golongan ketiga.
yaitu golongan yang mau berusaha nyari pendapatan. Mereka lah konsumen dari pinjol-pinjol ilegal itu. Maka saya melawan pinjol, nolongin rakyat dengan cara yang paling sederhana, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Itulah namanya kredit mesra itu. Oh, mereka senang. Oh, wow. Nih tahan dulu bentar, Kang. Mungkin saya juga Nah, itu nanti debat kira-kira lah ya. Kira-kira begitu ya. Untuk Nanti sebenarnya mikro saya pengen bedah juga sih sebenarnya apa yang nanti akan Anda bawa juga pada saat debat nanti kan, karena pembahasan adalah mengenai ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat kan. Ini nih tema debat kedua Pilgub Jakarta, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, saya pengen tahu sebenarnya apa kepedulian tentang ekonomi, mikro dan lain sebagainya. Nanti kita kupas, Kang. Tapi gini, kalau aku lihat ya, mungkin ilmu Anda lebih banyak dibanding saya, tapi kan bisa dibilang saya juga praktisi dan lain sebagainya gitu ya terkait ekonomi. Nah, ini kan menahun ya Kang ya, tanpa mengurangi rasa hormat yang sudah pernah memimpin sebelumnya gitu ya. Menahunnya adalah jargon-jargon UMKM selalu dibawa ketika mau maju. Begitu udah jadi, lupa sama UMKM. Sampai ada bercandaan dari netizen begitu. Ujung-ujungnya pasti kita lagi nih disenggol-senggol. Kita akan memajukan UMKM. Nah, berangkat dari narasi itu, Kang, saya melihat ternyata yang sudah-sudah. Bener, Kang. Masalahnya 64,7 juta atau mungkin 64 sampai 67 juta UMKM. Kayak ditambah mulu. Maaf, izin bilangnya, ayo kita tambah lagi UMKM-nya untuk menekan angka pengangguran. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ditambah-tambah mulu, bukan dieskalasi kuncinya ya, ditambah ya. Lah emang Kang Bakso, Kang Somai udah langsung hire karyawan. Nah itu kan kemarin, makanya saya ngomong di TVRI kemarin nih. Saya bareng sama Bang Hasan Nasbi dan lain sebagainya gitu kan, ngebahas mengenai ekonomi. Saya bilang di situ waktu TVRI, kenapa sih harus tambah mulu gitu loh, izin dengan pemerintahan yang sebelumnya misalnya. Kenapa nggak dinaikin, dieskalasi? Kalau di bawah nambah mulu, pengangguran niatnya mungkin pengen diatasi. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simpel. Bagaimana cara Anda nanti untuk mengeskalasi? Kan ujungnya palingan pelatihan lagi, bootcamp lagi. Nyatanya mereka pulang keder. Digital marketing tadi ngapain ya? Bikin headline, caption, copywriting, maksudnya apa ya? Itu apakah misal contoh, maaf, izin Pak Menteri, Plut, pusat layanan yang terpadu apa segala macam. Banyak yang terbengkalai, Kang. Kayak gitu-gitu. Siapa yang mau ngadu datang ujuk-ujuk Kang Bakso jauh-jauh, tempatnya malah di ujung lagi waktu di Tabalong. Saya kan juga ada di tim ekonomi juga ngeliatin. Nah, maksud saya apakah misalnya ada publik, kreatif lah. Kan cakep ya, orang mau belajar juga nggak yang resmi banget gitu, mau datang ke pusat, udah kantornya mungkin udah kayak menakutkan dalam tanda kutip izin. Udah kayak kantor-kantor pajak, kantor-kantor kaku banget gitu loh, Kang. Kayak gitu-gitu loh. Jadi gimana mereka mau tereskalasi? Ya, coba saya mau dengar dari Kang Emil. Gini kan, coba. kalau kita bicara ekonomi, pasti ekonomi itu dibelah menjadi 3 skala. Skala kecil, menengah, kan besar, kan begitu. Oke. Makanya disingkat UMKM. Atau bahasa Inggrisnya SME, Small Medium Enterprise gitu. Makanya saya bilang, kalau yang level paling bawah, entrepreneur usaha paling bawah, itu kan dikasih modal yang tadi saya bilang ya, yang tanpa berbunga tanpa agunan, minimal mereka survei dari 500 ribu Starbucks keliling sampai 10 juta ngebaso, itu dari anggaran itu ya. Nah, untuk yang medium, kelas menengah yang harus kita besarkan, itu kan banyak golongan-golongan Gen Z itu ya. Golongan-golongan Gen Z kemarin curhat, kan, supaya bisnis kita berkembang, bisa nggak pengeluaran kita dikurangi? Nah, gimana cara ngurangin pengeluaran ketika mereka mau take off itu? Salah satunya kan yang konkret dari kita, working space mau saya gratisin. Sehingga, tadi kan ketemu juga nih sama startup. Mereka bilang, diskusi paling seru tuh ya di kafe, di tempat-tempat yang nongkrongable kan begitu. Bukan di Plut. Iya, bukan di tempat kayak kantor lurah, kantor camat yang masuk ke pagernya aja kan udah stres. Betul ya Allah. Kalau kita lihat kafe, maaf kan, bawaannya tuh kan udah vibe-nya udah vibe ketemu suasana arsitektur interior keren kan, mengintrig gagasan dan mood vibe yang bagus. Nah, daripada saya bikin baru ala-ala kan begitu ya. Itu pun ada nanti ya, dengan konversi karena saya arsitek juga, kita bikin tempatnya yang keren lah ya. Saya cek kemana-mana nih Bang, banyak pasar-pasar juga kosong, lantai 4, lantai 5 kan.
kayak dulu pasar biasa dibikin kayak pasar Santa kan, itu kan jadi tempat nongkrong. Nah tinggal sewa aja beberapa space-nya. Kuncinya tuh gini, mereka tuh butuh komunitas. Jadi mereka orang-orang UMKM itu harus di-trigger oleh sesamanya. Nah pertanyaannya, si orang-orang sukses UMKM itu nongkrongnya di mana? Nah makanya perbanyakan tempat nongkrong yang digratisin, mudah-mudahan ke-trigger kan ininya. Yang kedua, saya kan punya medsos nih, followers saya kan 21.800.000 lumayan lah ya. Banyak juga ya, bukan lumayan lagi. Iya. Tiap hari Bang, saya dulu dan saya akan lakukan di Jakarta, saya posting 2 UMKM per hari di IG story. Ya, saya udah ikutin tuh. Iya. Udah lama tuh. Oh itu banyak banget yang terdampak kewalahan nerima orderan gara-gara saya blast setiap hari 2 brand per hari lah kira-kira begitu. Yang ketiganya, kalau mereka kena PHK misalkan ya, ini golongan yang karyawan ya, Gen Z, itu kita kasih allowance 3 bulan sebelum mereka survive melamar kerja lagi. Pakai apa? APBD? Ya APBD. APBD digerakin ke sana? Kan APBD ini kan buat nolongin mereka yang paling bawah tadi. Makanya ada kartu KJP, ada macam-macam. Tanpa riba lagi tadi ya, saya dengar ya. Yang kreditnya. Kredit Mesra gitu. Berarti Anda juga concern sekali sama ekonomi syariah berarti. Iyalah, ekonomi saya itu tuh porsinya masih kecil. Digital bank juga ya, kita kan ada digital bank tuh. Saya ngobrol dengan orang-orang digital banking. Semua merek digital bank tuh, apalah namanya kan banyak tuh. Itu baru 1% loh dari potensi. Dia yang bilang 1% dari potensi sebenarnya ekonomi digital bank yang luar biasa. Makanya saya bilang ekonomi Jakarta pasca tidak lagi ibu kota adalah bisnis dan dagang, 2 ekonomi kreatif dengan digital sebagai panglimanya kan gitu ya. Ketiga ekonomi wisata Bang. Ini saya kasih tahu nih ke teman-teman lagi dengerin. Fokus di ekonomi wisata itu banyak banget. Itu F&B aja perputaran di Jakarta setahun itu kemarin ada laporan hampir 140-150 triliun. Wow. Perputaran F&B. Jadi sekarang pinter-pinter aja bikin pecel lele ala jalanan atau pecel lele ada agak warung yang rada enakan atau pecel lele restoran mahal sesama pecel lele bisa 3 market kena. Contoh kecil kan. Itu marketnya 150 triliun dari maaf ya Jepangan yang mahal tuh yang sekali makan jutaan. Sampai yang kayak di Bandung ada kaki lima Tokiyaki jalanan, itu dari kuliner aja, satu itu. Tapi sebagai gubernur nanti, saya nggak hanya mendorong itu Bang, saya bikin space, tempat. Abang pernah ke PIK ada pancoran nggak? Tahu. Kita bikin kayak gitu 20 biji. Kan keren, jadi makanannya ada, bisnisnya berlimpah, selfie ekonominya dapat kan istilah saya tuh. Selfie ekonomi itu orang butuh background, butuh objek buat foto. Setelah itu kan dia makan, setelah itu dia minum, setelah itu dia belanja. Nah sekarang tempat begitu di Jakarta di mana coba? Gak ada. Susah. Nah itu kan makanya saya bilang teorinya ke teman-teman. Paling gampang lihat Jakarta 5 tahun ke depan itu bagaimana Singapura yang tidak punya natural resources ya untuk wisata ya, tiba-tiba kan pengunjungnya banyak. So ke Singapura ngapain? Kan makan ke shopping. Yeah. Udah, Jakarta tuh hanya sama persis kayak begitu, tapi belum dilakukan. Ternyata kesimpulannya kalau saya lihat-lihat nih saya keker nih ya, jangan GR dulu tapi Kang. Siap. Ternyata ada privilege sekali ya kalau gubernur punya ilmu arsitek ya. Asik. Nggak hanya itu, maaf ya. Asik. Salah gila gue diralat bos. Nggak hanya itu, saya 7 tahun kan diaspora Bang. Jadi saya tahu logika ekonomi global bekerja. Saya 2 tahun di Singapura, 4 tahun di Amerika, 2 tahun di Hong Kong. Ya percuma di luar, tapi kan yang lebih dekat atau tahu Bukan. tentang tatanan Jakarta dan negara kan yang dekat sama presiden. Nah, setelah saya diaspora, saya dipanggil pulang oleh ibu saya kan. Udah pulang bangun Indonesia aja, saya pulang. Padahal posisi saya udah direktur ya. Saya itu penasehat gubernur Jakarta. Pak Sutioso 2 tahun. Saya penasehat tim ahli Pak Foke 5 tahun. Kerjanya adalah meriksain
tata ruang Jakarta, meriksain semua bangunan besar yang mau dapat IMB, saya periksa dulu selama 7 tahun. Saya kerja tiap hari Kamis. Jadi Ridwan Kamil itu paham Jakarta, 7 tahun jadi penasehat tata kota yang namanya Pak Sutioso dan Pak Foke. Ya, Fauzi Bowo. Saya baru tahu. Ya banyak orang nggak tahu, menyepelekan, disangkanya hanya Bandung, Jawa Barat. Mending orang bilangnya katanya Jawa Barat diurus sama Bandung doang. Mana tuh Depok? Karena mereka mana tuh Bekasi gitu karena kan. mereka tidak mau tabayun, nanya orang Majalengka, nanya orang Pangandaran, gitu kan. Ya bukan, masalahnya kan mereka yang teriak-teriak kan Bekasi kan Jawa Barat juga, bagian dari. Iya, tapi pada Anda saat juga, kan? pada saat aku jawab mereka nggak nerima bahwa saya bikin alun-alun kota Bekasi, bikin kreatif center Bekasi, ngebenerin sungai di Bekasi. Iya. Nah, bedanya apa? Bedanya susah viral. Kalau di Jakarta gampang viral. Golongan kami kalau kerja benar susah viral di daerah ya. Tapi gitu? kalau kurang-kurang dikit gampang viral. Kan ada sosmed yang 21 juta. Iya, pertanyaannya. Udah saya posting minggu lalu, minggu depan masih nanya ngapain sih Bandung doang. Padahal udah ada saya posting saya jawaban di minggu lalu. Jadi orang itu kadang-kadang hanya ingin menyampaikan apa yang dia ketahui aja. Walaupun yang dia ketahui itu bukan merepresentasikan kebenaran gitu. Oh, bentar nih, saya jadi baru tahu nih. Berarti lama bareng sama Pak Sutioso, lama bareng sama Pak 7 tahun. 7 tahun sama Pak Fauzi Bowo, Pak Foke, coblos kumisnya. Itu berapa lama setiap hari Kamis kerja ya? Yang mana kerja. Oh, Di bidang tata kota. Jadi saya tahu denahnya kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, kedutaan Australia, gedung-gedung di Sudirman Tamrin, kan saya yang periksa. Oke. Kalau diadu misalnya sama yang memeriksa dan juga dekat dengan gubernur-gubernur. Tapi ada juga nih misalnya nih, ini berbanding lurus nggak? Atau jangan-jangan mungkin yang di sono lebih jago. Misalnya ada orang yang dekat dengan sama presiden, dekat sama kabinet. Kan itu kan juga tahu banget. Ya itu makan takdir. Ya, tapi saya jawab sederhana aja. Tapi kan tahu negara dia, tahu kota. Ya yang endorse saya kan Pak Prabowo langsung. Nah, kan Mas, Bang. Lah, saya kan cuma ditanya. nanya. Ya gini saya kasih tahu ya. Heeh. Ini 4 mata dengan Pak Prabowo kan. Oke, coba saya mau Karena tahu. Pak Prabowo minta saya nerangin IKN. Kan saya kurator IKN. Oh iya, pantesan Pak Prabowo ada di Anda. Ya oke lanjut terus. Ya. Iya, Saya kan iya. kurator IKN. Iya. Kalau kurator IKN kan dipercaya Pak Jokowi. Coba Jadi, yang mana bukti cerita Pak Prabowo coba? ya, terus kemudian saya diminta di Wijaya Chandra, rumah Menhan, nerangin IKN dulu ya, saya terangin. Setengahnya ngomongin politik kan. Kang Emil mau kemana? Pak, nyamannya saya memang di Jawa Barat karena kepuasan 91 yang pengen gubernur 70. Saya baru ngomong setengah kalimat, Kang. Pak Prabowo udah motong omongan saya. Hah, motong apa? Udahlah kamu mah Jakarta aja gitu. Nanti kamu beresin itu yang namanya kekumuhan. Saya nggak mau saya jadi presiden kota Jakarta yang katanya kota global masih banyak kekumuhan. Wow, keren. Kalau kamu masih kurang-kurang nanti saya bantuin dari APBN nanti. Makanya Pak Hasim diangkat jadi komite perumahan kan. Karena di dalam kekumuhan itu ada satu faktor namanya perumahan. Yang ada kumuh mayoritas banyak kan. Yang Gen Z nggak dapat rumah, makanya kemarin saya ke Glodok, anak-anaknya curhat, Pak saya nggak bisa tinggal lagi di Glodok, Pak saya tinggalnya di Depok, saya pengen banget kalau bisa tinggal di tengah kota, kan nggak ada lahan, makanya saya bilang bisa dengan membangun apartemen di atas pasar. Di Jakarta ada 140 pasar, itu kalimat saya Pak Prabowo sama Pak Hasim. Makanya ada videonya kemarin viral. Iya, ini justru malah saya mau karena itu Pak Hasim lagi ngomongin perumahan sebagai perintah Pak Prabowo ke Pak Hasim. Secara nasional ya, perintah Pak Prabowo ke Ridwan Kamil untuk Jakarta gitu. Gile, ini bakal Jakarta jadi keren banget dong. Tar dulu, gue harus tengah-tengah nih media bos. Enak aja. Nih enggak ya? Kita harus netral. Tahan, santai. Saya harus cari kesalahan terus. Coba nih videonya nih. Ini videonya Pak Hasim. Aduh kalau udah Pak Hasim berbicara, apalagi beliau sekarang dewan di Kadin nih. Jadi waktu kemarin saya meeting di MES tuh, di kantor yang Hang Tua tuh. Nggak lama tim-tim kita buat yang ekonomi syariah datang tuh. Abis yang ada stiker. Saya kan lupa tuh saat itu ada meeting apa gitu kan. Oh, saya ngeliat tuh, ya kan orang-orang tim ekonomi kami. Wih di stiker Kadin. Lah emang gue dari sana dah. Lah, oh iya, gimana gue ceritanya? Pak Hasim begini.
Makanya nyampe lah ke video ini. Saya mau tanyakan pada Anda. Coba kita play dulu videonya nih. Coba kita play. Ya, karena rumah-rumah terlalu mahal. Ada anekdot. Ini yang saya dengar dari Pak Ridwan Kamil, calon gubernur saya. Ini bukan promosi ya, ini bukan kampanye ya. Ulang. Ridwan Kamil calon gubernur saya. Ini pakai AI nih. Enggak. Coba play. Ada anekdot. Ini yang saya dengar dari Pak Ridwan Kamil, calon gubernur saya. Ini bukan promosi ya, ini bukan Pak Ridwan Kamil calon gubernur saya. Wah, gila. Anyway, waktu saya ketemu Pak Ridwan, dia sangat setuju, dia setuju juga dengan program perumahan. Saya minta Pak, nanti apabila Bapak jadi dapat kepercayaan dari rakyat Jakarta, Pak Prabowo minta Bapak utamakan perumahan. Itu perintah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tuh perintahnya dua, minta saya maju Jakarta, minta saya beresin kekumuhan dengan inovasi perumahan. Oke. Untuk kekumuhan kita upgrading, untuk Gen Z yang menjauh-jauh Jakarta kena lahan mahal, saya kan bikin banyak hunian di tengah kota kan, di atas pasar yang jumlahnya 140, di atas stasiun, di atas jalan, di atas sungai, itu ada inovasinya. Supaya Gen Z ini duitnya nggak habis 20-30% untuk commuting. Aduh, itu jaraknya jauh, habis dari gajinya tuh. Iya, untuk nggak hanya kerjanya. gaji yang habis kan, stres. Iya mereka. Jakarta kota stres nomor 9. Aduh. Hasil kajiannya gara-gara gaya hidup, stres di jalan. So, kalau ada pilihan maaf ya, ke kantor jalan kaki sepedahan dengan ke kantor 2 jam kayak teman di sini Mbak Minong yang 2,5 jam pagi datang, 2,5 jam pulang, 5 jam loh per hari. Oh ya, kamu dari Narogong ya? 5 jam per hari kan kebayang ya. Ini 5 jam kalau di diskon cuman tinggal sejam lah ya, sehari 30 menit karena dekat rumahnya. 4 jamnya kan bisa ngapain coba? Bisa bikin konten, bisa bikin ibadah, sedekah. Masya Wah, Allah. gitu. Pantesan malam-malam saya telepon masih diangkat, masih suara-suara bising, masih di jalan. Oh, masih di Jadi kereta. gagasan perumahan di tengah kota untuk Mbak Inong dan teman-teman segolongan gitu. Segolongannya. Wow, ini saya Perintah baru loh, perintah. perintah. Ini saya baru tahu ya. Nih sebentar. Ini kalau 95%-nya dengar obrolan ini, saya ulang sekali lagi nih, Pak. Nggak tahu Kang Emil dapat update-nya nggak nih? Pak Prabowo ketika waktu kemarin pas sebelum pelantikan udah tahu presiden terpilih itu 70%. Surveinya nih. Pada suka, pada cinta 70% Pak Prabowo. Tadi pagi saya OTW ke sini dari rumah, itu ngelihat 95% setelah gebrakan-gebrakannya di 1, 2, 3 hari berjalan bekerja. 3 hari bukan sekarang? 3 hari? 2 hari? 3 hari? Enggak. Setelah tanggal pelantikan. 20. 4 hari ya? Ya 4 hari kan? Tuh, selama 3 harian ini, kan media-media langsung naik tuh statementnya. Kalau yang nggak support makan gratis, silakan cabut. Kalau yang nanti ada masalah, saya copot. 6 bulan jangan pada leha-leha lu pada menteri. 6 bulan gue evaluasi. Nggak suka, copot. Naik 95%. Karena kan selama ini kan skeptis dan juga stigmanya kan alah paling sama aja. Alah paling begini. Berarti sekarang naik 90%. Ini kalau 95% dengar dengan statement Anda dengan tadi. Jadi saya dapat 2 perintah. Perintah maju jadi gubernurnya Pak Prabowo. Walaupun dengan data-data ada tantangan kan begitu. 2, beresin kekumuhan. Makanya karena Pak Hasimnya jadi komite perumahan nyambung. Iya. Saya 2 kali dinner sama Pak Hasim. Bahasanya gitu. Kang, saya diperintah Pak Prabowo 1 juta di kota, 3 juta di desa kan. 1 juta di kota kan mayoritas Jakarta. Berarti kan terus saya kasih inovasi, Pak. Lahan habis, tapi saya punya gagasan, Pak. Kalau kita bisa kerjasama, tanah-tanah saya punya, namanya pasar-pasar 140. Kayak di Tanah Abang,
1 hektar jadi pasar kambing. Kan bisa aja tetap jadi mall kambing, saya bilang ke orang di sana. Beneran loh, ini ide saya. Nanti jangan ketawa, nanti kalau udah jadi saya undang. Bawahnya nanti kuliner barbecue. Oke. Ada Al Jazeera, ada barbecue Korea, pokoknya yang protein hewani semua. Yang punya Al Jazeera partner saya. Iya, pokoknya di lantai bawah kan. Di lantai 2-3-nya jualan ternak, tapi bersih kita buktikan. Di atasnya hunian-hunian. Naik Jadi ke atas, jadi office boy, office boy, karyawan pemula yang kerjanya di daerah Bundaran HI bisa jalan kaki kan dari sebelah Sudirman City itu. Itu buat golongan kayak Mbak Inong ini biar menghemat uang. Iya benar. Saya pernah, ini contoh yang teladan ya, akan saya motivasi nih, Mbak. Ini ke Abang juga nih. Iya, gimana? Saya ke PIK, makan Padang. So, saya tanya ke karyawannya, ini kan PIK mahal ya. Kamu tinggal di mana, Dek? Saya bilang, Pak, saya tinggal di atas restorannya. Oh, siapa yang nyediain? Pemilik restoran, Pak. Berarti uang gaji kamu nggak ada keluar sama sekali buat transportasi? Nggak ada, Pak, alhamdulillah. Gitu. Jadi pemilik perusahaan harusnya mampu menyediakan rumah buat karyawannya. Nggak usah ke situ arahnya, nggak usah ke situ. Ngapa jadi ke situ? Kalau suatu hari mampu. Oh ya, amin. Gitu. Iya. Saya doakan dimampukan. Amin, ya Allah. Makanya kalau emang niat Anda begitu, membantu saya juga. Jadinya nggak beban kalau ngerengein sama karyawan. Bayangin punya karyawan happy dari 5 jam commuting per hari. Iya. 0 menit commuting kan? Bener. Ini secara nggak langsung saya digiring untuk tanggal segitu untuk milih Anda juga sih. Paham saya kayak arah-arahnya kayaknya. Gitulah kira-kira. Gitulah kira-kira. Saya jadi menebak-nebak buah manggis nih Kang Emil. Iya, tadinya saya nggak percaya kalau tadinya sebelumnya Pak Prabowo nyuruh Anda, Pak Hasim juga akhirnya mengendorse Anda gitu ya. Tapi akhirnya makin dekat kok kayak percaya. Kenapa? Karena kan di Kementerian Koordinator ditambah Kementerian atau Menteri Infrastruktur, which is AHY ada di situ. Nah, terus kelihatan dengan tandemannya Perumahan Rakyat ya kalau nggak salah juga dari Demokrat Perumahan ya. Rakyat. Iya kan? Nah, Perumahan Rakyat itu Bang Ara. Demokrat ya? Juga Bang Ara kan bukan ya? Gerindra sekarang. Gerindra ya. Nah, anyway begitulah. Tiba-tiba ada kementerian baru yang tuh Kementerian Infrastruktur apa segala macamnya gitu, mau digenjot ya. Kok kelihatannya memang ternyata serius ya. Ini petanya nggak tahu nih, mungkin Anda jangan gear dulu. Tapi kalau peta-peta dari saya nih kelihatannya bahwa berarti pemerintah terutama nanti akan ada IKN dan Jakarta akan digenjot kota bisnis. Pak Prabowo sekarang presiden, Mas Gibran dan lain sebagainya, akhirnya ngejadiin benar-benar jadi kota yang maju banget di Jakarta. Makanya ada satu kementerian baru yaitu khusus untuk infrastruktur. Satu, nggak tahu nih, mungkin Anda bisa baca juga ya, mudah-mudahan saya juga salah bisa jadi. Nah, sehingga benar-benar digenjot butuh orang-orang yang memang concern. Nah, Pak Prabowo sama Pak Hasim juga bilang bahwa ternyata Anda yang harus maju karena Anda ada di infrastruktur, ada di arsitektur dan lain sebagainya. Suka bangun-bangun begitu, ya di Bandung juga kita tahu ya, bangun-bangun dan lain sebagainya. Kayaknya petanya begitu ya, apa bagaimana ya? Saya melihat gini. Kayaknya ada kementerian-kementerian khusus gitu loh. Saya kasih komplimen dulu ya ke Pak Prabowo ya. Kenapa menteri jadi banyak? Nah itu juga, ini nggak apa-apa nih, Anda punya hak untuk jawab itu. Ya, sebagai anak bangsa dong. Oke, siap. Kenapa kementerian banyak? Karena masalahnya banyak. Satu. Oke. Kalau menterinya banyak, keputusan lebih cepat. Kebayang nggak? Iya. Dulu ada dirjen kebudayaan kan gitu ya, pendidikan dasar ini dan sebagainya dan seterusnya. Itu kan nunggu satu menteri dulu untuk ngambil keputusan. Lah ini UKM. level dirjen udah jadi kementerian, berarti keputusan lebih cepat. Karena menterinya banyak, keputusan itu ada di menteri, maka problem urusan akan lebih cepat. Jadi saya golongan yang meyakini bahwa 5 tahun ini akselerasinya akan lebih cepat. Karena keputusannya semua di level menteri yang jumlahnya dibanyakin. Di dalamnya ada concern bahwa Pak Prabowo ingin punya legacy, yaitu perumahan buat Gen Z di tengah kota, ngurangin kos, ngurangin stres. Satu lagi, Pak Prabowo itu ingin legacy bikin giant seawall di utara Pulau Jawa. Dimulai 5 tahun pertama di Jakarta.
Berarti kan saya harus mensukseskan program Pak Prabowo, Giant Seawall di utara, perumahan-perumahan Gen Z di tengah kota, ngatasin kekumuhan di utara barat Jakarta. Gitu Bang. Oh, ngerti bakal segitunya. Saya pikir jargon-jargon belaka aja tuh. Jakarta kota bisnis, Jakarta ternyata serius itu ya. Iya. Sampai dipetain juga kenapa harus Makanya gubernurnya ini, gubernurnya itu. Makanya saya dan tim sudah ngitung Bang, kalau kami ditakdirkan kita bisa menghadirkan minimal 1 juta lapangan pekerjaan dalam 5 tahun. Pengangguran kita kan 350.000. Coba kita ke pengangguran dulu. Pengangguran 350.000. Iya, 350.000. 60-70-nya Gen Z. Oke. Apa maksudnya dibuka lapangan pekerjaannya gimana? Maksudnya tadi kan Anda bilangnya bahwa dinaikin nih hunian. Ya orang yang mau huni kan juga butuh kerja. Masa kagak ada yang kerja? Nah caranya ditambah apanya nih? Lapangan pekerjaannya dibukanya gimana? Kan saya bilang begini, 3 konsep ekonomi Jakarta baru ya. 1, global di dalam bisnis dan perdagangan. Ya. Apa artinya? Kalau pamerannya level ASEAN, pamerannya level dunia. Kalau bikin konser artis-artis dunia kan dan lain sebagainya. Itu untuk ekonomi kreatifnya. Kedua, kita akan bikin pusat bisnis baru, nggak hanya di tengah kota. Jadi CBD Selatan, CBD Utara, CBD Barat, sehingga pekerjaan banyak karena ada pusat bisnis yang tidak di tengah kota saja, yang nanti oleh peraturan gubernur didorong ke seluruh penjuru mata angin lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, yang ketiga yang akan nambahin hitungan 1 juta itu adalah menjadikan Jakarta kota wisata global. Kepulauan Seribu kita usulkan sebagai Special Economic Zone. Special Economic Zone itu perpajakan apanya bisa diatur mandiri sehingga investor asing merasa nyaman, merasa cepat dan bisa menjadikan Kepulauan Seribu menjadi pusat bisnis wisata. Kenapa? 2 juta orang Jakarta tiap weekend pergi Bang, kabur. Cari gunung di puncak, cari kulinernya di Bandung, cari pantainya di Bali. Turis ke Jakarta hanya semalam, sisanya 3, 4, 5 malam keluar. Karena kurang destinasi. Saya bedah Jakarta Bang. Hutannya juga banyak. Tapi cuman jadi Google Map doang. Hutannya gimana? Udah kebangun-bangun begitu? Masih banyak. Ada di Cilangkap gede, ada lah ya, bukan jangan membayangkan kayak di Bali, tapi untuk ukuran kota itu sebenarnya banyak. Tapi nggak diapa-apain, cuma dipagerin. Maka nanti dalam 5 tahun saya ingin bikin hutan-hutan itu menjadi taman-taman yang bisa diakses supaya nggak terlalu dikit-dikit ke puncak ya. Oh iya. Tetap di Jakarta. Kedua, misalkan saya tadi Peak Pancoran, kan kuliner, cuman ada selfie ekonomi. Saya bilang kita banyakin aja 20 titik kan. Nah, sehingga weekend itu poin saya, public space banyak, taman banyak, hutan kota banyak, gabung dengan destinasi kuliner sana sini, festival banyak sana sini. Itu lapangan pekerjaan semua yang saya omongin kan. Nah, ditambah tadi Gen-Z-nya kita bikin take off dengan mungkin pengurangan pajaknya, kemudian co-workingnya digratisin sampai kopi-kopinya dan lain sebagainya. Itu Bang. Waduh. Dan saya sebagai gubernur adalah salesman. Kemana-mana kerjanya, come to Jakarta, invest in my city. I give you what you need. Tell me what you want. Kan saya bisalah cacisus. Ya. Kalau di Amerika ya. Oh ngerti. Berarti tujuannya adalah biar ekonominya berputar dan pembelanjaannya semuanya itu adalah di situ-situ aja. Di situ-situ aja dalam arti positif ya di Jakarta. Jadi nggak ngebuang duit ke Bali, nggak ngebuang duit ke Bogor dan lain sebagainya. Karena memang di Jakarta ditahan di Jakarta. Karena memang Jakarta ada apa lagi gitu loh. Nggak ada lagi. Terus kecuali turis doang ya. Ya makanya makanya saya bilang, kalau melihat Jakarta pakai rumus Singapura aja. Singapura kan nggak punya natural resources. Emang ke Singapura mau lihat pantai kan enggak? Emang ke Singapura mau lihat gunung kan enggak? Ke Singapura kan hiburan kan? Kuliner, kota tuanya dibikin lucu, dibikin walkable, dibikin selfie dan lain sebagainya. Kan Singapura begitu. Event, bikin F1 di mana di tengah jalan. Kan gitu-gitu Bang. Jadi man-made poin saya ya. Man-made ekonominya itulah yang mirip Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Tapi kalau ekonomi tumbuh, tapi kalau orang-orang jadi pada numpuk, macet lagi gimana itu kan? Kan tadi udah saya. Berarti macet udah bisa teratasi udah disebarin pusat kepadatannya.
Oh, Kalau geser saya ya. hanya ngatasin tengah tanpa memotivasi orang punya kantor di utara, barat, timur, selatan, ya macetnya kan parah. Nah, kayak abang ini punya mana tempat di sini kan? Kasih solusi apa? Lokasi. Ya idealnya karyawannya juga kalau bisa rumahnya nggak jauh-jauh kan dari Iya, betul. tempat kerja. Itulah yang ideal. Betul. Daripada maaf ya, Iya, 20-30% gajinya habis commuting, mending dibeli, Makanya bangunin. mending dibeliin bakso di sini, Iya, bener. beli baju di sini, kan tumbuh tuh UMKM di sini dari gaji-gaji orang yang tinggalnya nggak jauh dari kerja kan? Yang tadinya dipakai untuk beli tiket, beli bensin, dipakai untuk beli barang di kampung sebelah, di warung sebelah, tumbuhlah ekonominya gitu. Tak lama-lama ntar jadi kerja juga zonasi kayak. Enggak dilarang. Oh, ntar jangan-jangan Cuman zonasi. saya tepuk tangan Oh. kalau punya pola pikir begitu. Kalau kekeh mau lintas ke Sudirman Tamrin juga silakan aja. Contoh terbaik tuh Bang Deddy Corbuzier. Kenapa? Tinggalnya di Bintaro. Bintaro. Studio bisnisnya Bintaro. Nge-mallnya di Bintaro. Bintaro. Sesekali ke Monas sebagai lead call tituler kan Iya. cuma sekali-sekali. Iya benar. Hidupnya bahagia, Tuh. nggak stres di jalan. Anda nyindir saya atau gimana kalau boleh tahu? Emang rumahnya di mana? Cibubur. Ya itu lumayan. Ya karena saya nggak punya gubernur yang bisa bangunin rumah di atas. Makanya aku tanya kenapa ke Cibubur, karena tengah kota mahal kan? Mahal. Iya. Nggak ada yang ngasih saya gubernur kemarin. Ya udah. Ya, kira-kira gitu konsepnya. Gubernur. Atau Anda ke Cibubur aja. Jadi wali kota Bekasi. Atau wali kota Jakarta Timur. Oh itu. Jadi Oh, itu. Ya. Plus Pak Prabowo kan udah deklarasi Bang, pertumbuhan ekonomi harus 8%. Iya naik lagi 8%. Ya berarti kan saya harus nyumbang. Caranya apa Iya tadi? Di dalam properti yang nanti ratusan itu ada 20-an industri Bang. Jadi jangan bayangin properti itu hanya kontraktor, maaf ya. Iya. Itu tisu di toiletnya nanti kan datang dari industri kertas. Iya. Terus teknologi, industri smart home-nya, industri kaca, keramik apa, terus siangnya makan, paginya makan. Nah, ditambah kalau ada PSN, Proyek Strategis Nasional, bisa kita lobby perbanyak ke Jakarta kan, itu udah nambah lapangan pekerjaan lagi. Gitu. Kayaknya sekalian deh, Anda sudah nyinggung mengenai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini sambil menyelam minum air sih sebenarnya. Very ambisius tapi mudah-mudahan tercapai. Iya betul. Karena saya juga ada kontribusi di situ, jadi sekalian sambil menyelam minum airnya adalah mungkin Kang Emil bisa bantu juga, biar saya juga tugasnya ringan. Dan yang kedua juga sekalian publik biar menilai Anda juga gitu kan. Sebenarnya apa yang Anda harus lakukan gitu terkait ekonomi. 7% kita mendarat gagal, Kang. Izin Pak Jokowi tanpa mengurangi rasa hormat. Ternyata target Anda 7%, ujung-ujungnya kita gagal juga. Bukan kata saya ngomong gagal, banyak para tokoh-tokoh ekonom gitu yang ngomong. Sekarang berhenti di 5-5,5%. Padahal 10 tahun beliau. Oke, sebentar. Oh, nanya komen. Abis itu, Pak Prabowo genjot lagi. Kan kita kan sebagai anak buahnya Pak Burhanuddin Abdullah kan agak keder juga nih. Apa yang lu mau lakuin? Misal gitu ditanya, misal. Ya kan? Terus leverage atau menyumbang berapa persen? 1, 2, sampai 3% bisa nggak? Karena Pak Prabowo naikin 8%. Ketemu lagi berita kemarin. Harusnya kita 9% bisa. Pak Prabowo tambah lagi 1. Tapi nggak apa-apa kita 8. Begitulah kurang lebih statement beliau. Udah 8 aja deh gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang harus disumbang terkait tadi Ini, sempat. saya kasih tahu dulu. Ini bocoran buat saya kerja juga, Iya, Kang. benar. Iya nggak? Sekaligus audiens melihat Anda. Ini ide. Saya dilihat sama bos saya, audiens melihat Anda. Gimana coba? Ini ide dari anak bangsa lah ya. Coba. Ada ekonomi syariah juga nggak? Please, kalian lah. Ada lah. Oke, coba. Jadi gini teorinya. Itu 2045 Indonesia kan diprediksikan negara adidaya. Ya. Betul. Sekarang kan ranking 16. Nanti 2045 kan ranking 4. Itu bukan makan siang gratis dalam artian tanpa sebuah konsekuensi. Syaratnya 3. Demokrasi jangan berantem tiap 5 tahun kan. Harus ada rasa aman nyaman sebagai dasar membangun. Kedua, ekonomi minimal 5%. Kalau bisa lebih itu kecepatannya bisa sampai. Ketiga, nggak boleh ada stunting untuk SDM-nya. Kalau 3 itu dipenuhi, sebenarnya kita OTW. Nah, sekarang kita bicara ekonominya. Saya percaya yang namanya pertumbuhan tinggi itu berbanding lurus dengan growth dari si negara itu. Makanya
negara-negara yang baru merdeka, negara-negara yang masih itu ruang tumbuhnya itu besar sekali, Bang. Afrika tinggi itu pertumbuhannya. Karena kan baru masih lapar dengan infrastruktur, lapar dengan hal-hal besar yang belum dikerjakan kan. Nah, jadi saran saya buat 8% itu hilirisasi mohon dipertahankan. Ginilah buat ibu-ibu atau anak-anak nggak harus ngomongin nikel, itu terlalu berat lah ya. Saya punya kafe misalkan ya di Bandung, Jabarano namanya. Tahu. Kalau saya jual kopi aja karyawan saya cuma 3 orang. Dengan saya bikin kafe karyawan saya bisa 40 orang. Dengan jual kopi aja X rupiah income-nya kan, perputaran. Dengan bikin kafe udah bisa puluhan X gitu. Jadi menghilirisasi nilai tambah ditinggikan. Kedua, nah ini Pak Burhan, perbanyak special economic zone. Di rezim sebelumnya, mohon izin, susah banget melahirkan special economic zone. Special economic zone atau kawasan ekonomi khusus itulah yang akan membuat dunia itu mau datang. Itulah rumusnya Dubai. Rumusnya Dubai itu mengenolkan pajak, mengenolkan bisnis license, cost-nya dan lain sebagainya. Nah itu hanya bisa terjadi kalau ada special economic zone. Kalikan aja 20, 30, 40 ya. Kenceng, Bang. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat cuma berhasil 1, namanya Lido Special Economic Zone punyanya Pak Haritanu. Special Economic Zone itu akan membuat triliunan rupiah datang karena ada insentif yang istimewa, ya. Perizinan lebih cepat, karena kayak negara sendiri, tanda kutip gitu kan. Dikalikan si special economic zone itu berbanyak-banyak, ya itu akan nambah engine itu. Nah, gabung terakhir dengan spending negara yang sifatnya infrastruktur, supaya lapangan pekerjaan hadir oleh spending padat karya kan. Ya. Kedua, memperlancar wilayah-wilayah yang tadinya ekonomi tidak ada, dipenetrasi oleh jalan menjadi ada. Itu rumus Cina. Saya masih ingat kerja di Hong Kong ya. Negara Cina tuh bikin jalan dulu walaupun nggak ada orang. Tapi tiba-tiba dalam 3, 4, 5 tahun tumbuhlah kota baru, ini pasar gitu. Oh, kayak Saudi juga gitu tuh, di Taif tuh tiba-tiba ada jalan-jalan yang, atau mungkin ke Al-Ula tuh tiba-tiba udah ada jalan. Cuma dia mau diapain gitu ya. Tiba-tiba nggak lama, bedanya kita akan lebih optimis karena penduduk kita banyak. Kalau Dubai atau Arab, dia harus ngimpor orang. Infrastruktur ada, orang nggak ada, dia impor. Makanya penduduk Dubai itu 70% orang asing. India, Pakistan, Bangladesh. Ya, 30% yang orang asli Dubainya kan. Jadi sudah penduduk banyak, kemudian hilirisasi, KEK diperbanyak, spending negara di infrastruktur. Kalau di Jakarta itu bikin perumahan, kita masukkan infrastruktur lah ya, perumahan, itu menggenjot 8%. Sambil dorong ekonomi digital supaya efisien, nggak harus ke bank, ngurus-ngurus. Dan ekonomi syariah yang porsinya masih kecil. Ekonomi syariah terakhir. Kayak Bank DKI aja, syariahnya masih unit kerja, masih divisi. Harusnya kan bisa bikin bank syariah sendiri kayak BJB. Saya bikin kan waktu gubernur dulu ya, BJB sama bank syariah dipisahin. Tumbuhnya sendiri-sendiri. Ya. Pak Arfi itu cerita tuh. Iya ke saya waktu itu. Makanya tugas pemimpin itu mendorong, memudahkan, mensimplify complexity. Oke. Menang ini debat. Menang debat. Dibocorin semua berapa persen nih baru nih. Jangan udah kelihatan semua, lawan ngelihat lagi. Nggak apa-apa. Masih kecilnya ini ya. Ya memang yang saya sebagai orang ekonomi ya sedikit banyak ilmu di situ ngelihat, kok mungkin zaman-zaman saya belum kayak Anda. Anda kepikiran juga tadi ya mengenai special zone. Aku jawab ya satu fakta ya. Kan kita diprediksi tuh ekonomi terbesar dunia 2045 siapa? 1 Cina. Cina ya megang. 2 Amerika. 3 India. 4 Indonesia. Itu semua negara yang penduduknya banyak. Jadi penduduk banyak sama dengan ekonomi besar.
Asal tadi SDM-nya nih. Konsumtif soalnya ya. SDM-nya tuh jangan jadi beban negara gitu. SDM-nya itu harus jadi mesin negara. Makanya program makan bergizi itu keren. Orang bule aja saya temuin dia muji-muji, Ridwan, your president is a genius. You're investing in the brain of your next generation. Wow. Bahasanya gitu, bahasa Inggrisnya. Saya bilang, thank you, saya sampaikan ke presiden saya. Jadi itu Bang, jadi populasinya itu. Jangan sebaliknya. Lagi kecil minta bansos keluarga, udah nikah minta bansos negara kan. Elektabilitas. Akhirnya saya keluarkan di sini. Saya tadi sengaja nggak mau keluarkan nih Kang, izin. Takutnya cuma kayak Allah ini mah permainan. Saya mau sengaja kaji dulu. Karena kan saya juga background jurnalis, saya harus tahu dulu nih, bener nggak Anda nih menghasilkan seperti ini. Kalau tiba-tiba tidak ada jawabannya, nih saya tutup udah, ngapain saya munculin. Ujung-ujungnya taunya kosong misal obrolannya. Ya saya lagi nggak nyindir siapa. Tapi artinya apa sih? Iya bener kan? Tuh ternyata Ridwan Kamil Suswono 51,6%. Bentar, ini data tahun berapa? 2007 jangan-jangan nih? Baru banget. Di hari ini kita podcast. Iya. Masih fresh from the oven. Mana coba? Oktober. Oh periodenya. Pengambilan sampelnya. Iya. Jadi pasca debatnya. Pasca debat. Dalam simulasi surat suara pasangan gubernur, wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Ridwan Kamil Suswono memperoleh angka elektabilitas 51,6%, diikuti Pramono Anung Rano Karno Sidul 36,4% dan Dharma Pongrekun Kunwardana Abioto 3,9%. 51. Sebentar. Ini rata-rata ya berarti ya, DKI ya. Semua. Bagaimana kalau kita pisah-pisah, Kang? Boleh tahu nggak? Jakarta Timur, Jakarta Barat? Ada, datanya ada. Tapi kalau saya sampaikan membocorkan strategi saya. Okay, karena di data itu terkandung di dalamnya saya menang di mana, kalah di mana. Fair dong. Ini kan Ya, objektif dong. ya. Oke. Di zona yang kalah ya udah saya kencengin, datanginnya lebih banyak kan, sosialisasi lebih luas. Nah gitu aja. 8,1% ini nggak tahu nih gimana nih maksudnya. Nah, itu bagus. Kok bagus? Sebelumnya tinggi. Karena logikanya makin mendekati hari coblosan, orang bingung makin sedikit kan? Karena dia iya. Iya lagi. Jadi kalau awal-awal tuh masih tinggi karena orang bingung dia siapa, masih nggak kenal. Lihat spanduk, lihat baliho, konten di medsos kan gitu ya. Oh, ada promosi campaign, ada negatif campaign, beradu-adu. Kan akhirnya nempel. Setelah itu mereka memutuskan. Makanya di survei ini kami dan nomor 3 sama-sama naik. Jadi poll tracking itu bikin survei juga di bulan September. Di September saya 47,5. Nomor 3? Nomor 3 31. Jadi karena masing-masing masif kampanyenya, kami naik. Tapi alhamdulillahnya kalau ini jadikan data, kami kan udah tembus 50. Ya udah tembus. Itu aja yang kita pertahankan, mudah-mudahan sampai hari H melewati 50%. Lah satu putaran dong. Iya, slogan kami itu Ridho menang satu putaran. Nomor 1 juga lagi. Kami nggak akan takabur. Iya. Jadi gini, kan ada survei LSI juga yang kita jelek. Itu gimana? Ya nggak masalah, saya nggak ngerti metodologinya. Jadi saya persilahkan ke warga untuk menilai sendiri. Tapi poinnya begini, Kang survei jelek, jawaban saya tetaplah bekerja. Kang survei bagus, jawaban saya sama, tetaplah bekerja. Ya. Karena survei bukan penentu takdir, dia hanya penentu mood hari ini. Contoh saya waktu wali kota Bandung, H-2 bulan survei Ridwan Kamil cuma 5,8%, pas hari hanya 45%. Artinya apa? Oh saya surveinya kecil, ya kerjalah supaya kamu jadi 45% kan gitu. Jadi poin saya, mau bagus surveinya, mau kurang surveinya, hanya pengingat aja. Wahai paslon, lu udah bagus jangan takabur, kerja. Wahai paslon, survei lu jelek, lu kerja double-double kan gitu. Itu cara saya memaknai ya. Masya Allah. Tayangnya kapan tadi untuk debat? Minggu ya. Minggu ya. Temanya ekonomi. Ya, dan juga sosial. Berarti kan tayangan podcast ini harusnya sebelum hari Sabtu ya. Sekarang hari Sabtu nih guys. Ya, oke. Kan tapping jujur aja. Ya pokoknya kita lihat lah ya. Maksudnya kan
kita harus bijak ya, teman-teman juga harus tahu tentang ya, SDM apa segala macamnya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya ada orang yang namanya Fajar datang di pagi hari. Ya namanya juga Fajar. Ya kan bener kan? Namanya juga Fajar. Sore hari maghrib. Menyongsong Fajar, ya kan? Nah, maksudnya kan ada orang namanya Fajar ngetok pintu rumah. Nah, maksud saya, maaf ya, kita memang udah lahir dengan kondisi negara demokrasi. Ya kan, kalau demokrasi kita kan masih begitu, jadi edukasinya bagaimana tuh Kang? Ini di ujung obrolan aja sih sebenarnya. Gini ya, negara ini sudah memutuskan cara berbangsa dan bernegaranya itu dengan one man one vote. Itu mahal sekali. Arab Saudi tidak memilih demokrasi. Kerajaan kan. Gubernurnya, wali kotanya, camatnya, ya gimana rajanya ditunjuk. Cina nggak ada demokrasi. Inggris demokrasinya simpel kayak Malaysia. Milih partai doang. Partai yang milih pemimpin. Lah di kita presiden dipilih, partai dipilih, DPR dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, kepala desa yang jumlahnya 80.000 dipilih, RW yang ratusan ribu juga kadang-kadang ada pemilihan RW. Setiap pemilihan minimal 2 tindak kandidat dan semua harus keluar duit buat sosialisasi. Semahal itulah keputusan kita. Kita demokrasi yang beneran kan baru pasca reformasi 97-98. Jadi kalau masih ada yang tadi dicurhatkan kok masih ada yang money politik, masih ada, ya kita belum matang, lagi OTW menuju demokrasi yang matang. Kita doakan aja. Oh, makanya tadi bilangnya kalau bisa damai-damai aja. Berarti nggak usah ada oposisi gitu maksudnya? Bukan, kalau dalam kontestasi kenceng-kencengan boleh, tapi setelahnya kita jabat tangan membangun. Makanya saya selalu bilang, hey pemilu itu kayak PON, kayak Olimpiade. Pas pertandingan kita saling smash kan, bikin strategi. Setelah itu udahan karena udah ada yang menang, salaman, temenan lagi, ngopi bareng, terus dadah lagi, ketemu lagi ya 5 tahun mendatang. Lah di kita kan, maaf ya, pilpresnya udah beres, yang baper kan berkelanjutan. Bener nggak? Mohon maaf, waktu Pak Prabowo diangkat jadi menteri sama Bang Sandi kan, kan pendukungnya banyak yang nggak nerima gitu karena menganggap seolah-olah kita harus musuhan selamanya, kan nggak begitu. Demokrasi kita itu berhenti sampai kontestasi dan pengumuman siapa pemenang kan. Setelah itu jabat tangan. Jadi ada oposisi tidak oposisi itu sebenarnya bukan culture Indonesia, itu budaya Barat juga gitu ya. Di kita tuh musyawarah mufakat, makanya cenderung semua dirangkul kan gitu. Caimin sekarang jadi menteri, Pak Prabowo. PKS mewakilkan ke Pak Yasirli kalau nggak salah jadi menteri juga kan dulunya kan berseberangan. Gitu. Tapi warna merah nggak ada satupun. Artinya inginnya merangkul semua, tapi disisain satu. Bukan takut rewel. Bukan, mungkin dinamika aja. Nah, saya nggak ngerti lah level elitnya, tapi poinnya gitu, saya kira. Mantap. Ya saya mah nggak mau praktis lah, saya mah tahulah selalu aja lu pada, ya kan? Iya itu mah kebebasan. Nih saya kasih tahu juga. Apa tuh? Kalau udah ke TPS kita kan nggak tahu alasan orang nyoblos. Oh dia teman SMP gue, coblos, boleh. Oh dia teman bokap gue, boleh. Oh dia karena pinter, boleh. Oh dia karena separtai dengan saya, boleh. Oh dia karena cantik atau ganteng, boleh. Jadi kalau dari TPS mah hanya Allah dan si pencoblos yang tahu kan? Bisa berubah berarti ya? Bisa. Jadi kayak begini kita diskusi hanya memperbanyak referensi. Kalau tetap nggak suka nggak masalah kan gitu poinnya. Tapi kalau ternyata dari bingung menjadi suka ya alhamdulillah. Supaya tidak membeli kucing dalam karung. Jadi jangan bingung. Makanya kan nih contoh undecided makin turun karena kami sering podcast, kami debat TV ditonton, kami belusukan, kami bikin town hall meeting kan. Makanya undecided turun, kita naik. Hal yang sama, pasangan lain juga begitu. Meskipun stigmanya adalah, ngapain sih belum pernah lama di Jakarta, dari Jawa Barat, itu loh, itu masih nempel banget. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, itu mungkin benahinnya gimana tuh, masih berpikir seperti itu. Kayak tahu Jakarta aja. Ya meskipun tadi udah kebantah juga sih, ternyata bergandengan sama Pak Foko udah lama, bergandengan sama Pak Sutioso juga udah lama gitu. Ini biar clear ya teman-teman. Karya-karya saya itu ada minimal 15 berdiri di Jakarta. Rasuna Epicentrum, Bakri Tower dengan sungainya itu karya saya.
Oh, epicentrum itu tuh. Iya, yang sungainya bagus itu. Iya, bagus, bener. Sampurna University yang ke arah Kalibata. Tahu. Itu karya saya. Di Grogol, Universitas Tarumanegara tuh. Universitas yang bangunan itu hasil sayembara, saya menang. Abang ke Kemayoran lewat jalan tol ada gerbang kayak jari putih. Ya, yang gini. Saya. Emang itu Anda? Iya. Saya kagak tahu. Bagus kan? Bagus. Gue kepancing gue. Yang beng gitu. Terus yang masalah epicentrum kan jadi keren banget tuh. Ini kan kita kan di Kokas lewat situ mulu. Waktu arsitek kan saya yang kerjain. Jadi kalau dibilang apa sih ilmu pengetahuan histori, aku bilang sekarang ya karena ditanya 7 tahun jadi staf ahli gubernur, 15 karya di Jakarta. Wih, mantap. Dibanding yang lain. Yang ini siapa tuh? Ya poinnya saya punya knowledge dan pengalaman. Gitulah kira-kira. Kang Emil, sukses selalu. Atau non? Ya. Nanti kita ketemu insya Allah lagi di berikutnya. Saya datang dong, di mana sih ininya? Di Ancol. Ada undangannya nggak sih? Ya, meskipun nanti biasanya kita dapat undangan juga sih, cuma nggak tahu. Coba aja. Ya nggak ya? Siap. Ekonomi soalnya. Ekonomi. Aku pengen hadir di situ tuh. Seru nih tema ekonomi nih. Siap. Ya. Tapi udah mengetuk hati saya sih. Minimal saya tahu mau kemana arahnya. Kita kasih solusi.